Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan. Dan tentunya kita masih membahas tema kita pada hari ini tentang Nuzulul Quran bersama Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 07113114454. Baik, Ustadz, kita lanjut kembali Ustadz. Ya. Mungkin kita bahas lagi ini tentang proses tadi ya Ustadz ya. Proses bagaimana Al-Quran itu tadi turun secara berangsur-angsur ini Ustadz ya. Nah, kalau kita berbicara masalah berangsur-angsur, timbul pertanyaan nih Ustadz, bagaimana ketika zaman para sahabat ya mungkin untuk mengumpulkan sebanyak 30 juz ini tadi Ustadz? Ya mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Baik, yang pertama, tadi kami menjelaskan bahwa dari Arasy ke langit pertama, Baitul Izzah itu sudah lengkap 30 juz. Ya. Artinya sudah ada konsep Allah. Betul. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi ini ya. Nah, tinggal lagi nunggu waktunya. Waktunya. Nah, turunnya berangsur-angsur itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kok bisa jadi 30 juz yang rapi seperti itu ya, yang sekarang kita nikmati ya. Yeah. Nah, karena pada waktu itu kan belum dicetak. Nah, belum dicetak. Lalu di mana? Yang pertama biasanya kalau turun wahyu itu Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Ya. Memberikan saya menerima wahyu dan sahabat mengingat itu. Yang masing-masing ingat itu. Nah, ada juga yang jadi juru tulisnya juga nulis, apakah di pelepah kurma, apakah di kulit unta itu ditulis. Itu. Nah ini sampai ayat terakhir yang menurut yang umum ya, di surah Al-Maidah setelah 22 tahun itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina itu. Ini pengesahan sudah selesai 30 juz, itu belum dibukukan. Ya, sampai Rasulullah meninggal. Tapi Rasulullah kan setiap Ramadan itu istilahnya itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Yeah. Untuk mengecek lagi hafalan ayat-ayat yang sudah turun itu ya. Artinya waktu itu sudah urutan Rasulullah itu. Kan waktu dia deras dengan tadarus dengan malaikat Jibril itu sudah urutan. Makanya didengar lagi sahabat begini. Nanti kalau disusun begini. Nah, dari 114 surah itu memang 113 surah itu turunnya istilahnya bergencal-gencel tidak sekaligus. Contohnya di malam pertama nuzul Quran itu ya Al-Alaq cuma 5 ayat. 5 ayat. Iqra sampai ya Allamal a'lam lam ya'lam itu ya. Nah, situ aja 5 ayat saja. Nanti ayat lain lagi Mudaththir. Nah, kecuali surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu 7 ayat sekaligus dia. Bukan jadi surah dia langsung surah. Disebut Sab'ul Masani, Ummul Quran ya, Ummul Kitab karena memang dia sekaligus turun makanya diletakkan di pertama. Yeah. Walaupun bukan yang pertama turunnya, yang pertama kan 5 ayat pertama Al-Alaq itu. Nah kalau yang lain itu ya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, tapi itu tadi Rasulullah setiap Ramadan itu mengulang ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril untuk disimak oleh malaikat Jibril. Artinya urutan sudah. Nah nanti sahabat menyesuaikan dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Tetapi belum dijadikan buku karena belum ada percetakan. Jadi para sahabat mencatatnya, ada yang juru catat ya, itu di kulit onta dan di pelepah kurma. Dan yang paling dominan adalah hafalan. Nah, sampai Rasulullah meninggal. Nah, nanti setelah Rasulullah meninggal, naiklah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ini pun belum tercetak. Terjadi peperangan Yamamah waktu itu, yang memakan orang-orang hafal Quran itu syahid banyak sekali. Masya Allah. Jadi banyak. Nah dari kasus peperangan Yamamah inilah Sayyidina Umar itu menghadap khalifah yang menyampaikan kekhawatirannya kalau setiap peperangan orang hafal Quran banyak yang meninggal, bukan tidak mungkin nanti Al-Quran ini akan hilang. Lalu mengusulkan kepada khalifah, bagaimana kalau kita cetak saja Quran ini, supaya bisa dinikmati oleh generasi penerus. Lalu Sayyidina Abu Bakar nanya, apakah itu bukan bid'ah? Karena Rasulullah tidak mencetak. Nah, di sini timbul bid'ah yang mana?
Makanya perkembangan menjadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalah. Nah ini termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan barang baru, barang baru tapi baik. Itu dijawab oleh Sayyidina Umar, ya bid'ah tapi bid'ah hasanah, bermanfaat untuk yang lain. Nah, kalau begitu oke, pakai oke juga, oke ya. Kata saya Khalifah, sampean kumpulkan orang-orang hafal Quran. Loh itu bukan sebentar loh, bukan sebentar, itu sangat selektif sekali, sangat selektif. Jangan sampai Quran itu salah. Iya, betul. Ada yang hafal 30 juz, dia memelihara domba ya, domba. Ternyata hafalannya bagus. Setiap sore biasanya dia memanggil dombanya itu dengan keranjang, dengan rumputnya. Sekali waktu dilihat oleh sahabat, dia memanggil dombanya itu dengan keranjang saja, tidak ada rumputnya. Sementara domba hafal kalau ada keranjang, ada rumput. Ya binatang kan begitu ya. Sehingga domba ikutannya. Nah sahabat juga, loh kok domba dibohongi? Tidak ada rumputnya. Tidak diterima hafalannya walaupun lancar. Jadi bohong sedikit pun tidak bisa. Jadi sangat-sangat selektif. Makanya memakan waktu lama. Sampai turun Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar menjadi khalifah. Belum tercetak. Barulah pada khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, baru tercetak Al-Quran. Itu makanya disebut Mushaf Utsmani. Itu pun belum lengkap. Maaf, belum lengkap karena antara ba dengan ya sama, belum ada titiknya. Antara nun juga dengan ba sama. Itu terjadi di zaman tabi'in, baru ditambah-tambah itu. Setelah terjadi kasus-kasus. Artinya memang bertahap. Cuma itu anehnya ya. Karena memang Al-Quran dijamin Allah ya. Di surah Al-Hijr ayat 9 itu bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikir itu dan kami yang akan memeliharanya. Dan itu tidak pernah terjadi kekeliruan. Sampai saat ini dan ini, ya. Insya Allah sampai akhir zaman. Dengan makin banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi terjadi kekeliruan pasti cepat ketahuan. Karena otak ini tidak bisa dibangun. Nah, jadi itu. Jadi proses penurunannya seperti itu dan sampai menjadi buku sekarang ini itu ya panjang. Panjang memang prosesnya. Yang jelas yang mengkonsepkan itu ya Allah ya. Lalu Rasulullah meneruskan itu kepada kita ini. Jadilah Al-Quran yang sekarang kita nikmati. Artinya memang di zaman sahabat ya itu. Zaman sahabat, ya. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Oke. Baik Ustadz, kita kembali lagi ini ke Al-Quran sebagai petunjuk ya, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini terkadang ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita ketika menjalani hidup itu kalau kita tidak ada petunjuk, artinya kita ngawuridur bahasanya itu Ustaz ya. Nah ini bagaimana Ustaz kita menempatkan Al-Quran dalam kehidupan kita yang terkadang kita lupa seperti itu dengan aktivitas pekerjaan. Ini Ustaz dapat dijelaskan Ustaz? Iya, makanya baik, napanya terima dulu? Kita terima dulu ini Ustaz, sudah ada pemirsa yang ingin bergabung. Ya, baik, halo Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Hikmah Ramadan. Halo. Kita membaca ayat itu. Halo. Mohon maaf dengan Bapak siapa Bapak? Pak siapa? Pak Komentar. Kalau kita membaca. Pak Kamil ya. Oke. Ya. Silakan Pak Kamil. Nah, putus ya. Pak Kamil. Pak Kamil dari Palembang. Nampaknya terputus. Ulang lagi nanti. Iya. Nanti kita tunggu kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi tadi Ustadz bagaimana cara kita menempatkan Al-Quran ini agar senantiasa menjadi pedoman hidup Ustadz. Itu ada sinyalmen Rasul ya. Barang siapa dia meletakkan Al-Quran itu di depan, maka Al-Quran itu akan membawanya ya dalam surga. Barang siapa yang meletakkan Al-Qurannya itu di belakang, ya Al-Quran itu akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Jadi kita ini hidup ini menyesuaikan dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu disesuaikan dengan kehidupan kita. Kalau Al-Quran jelas-jelas melarang, ya udah. Itu ya, tidak ada ampun lagi ya. Jadi kita ngikuti itu aja. Baik Ustaz, kita terima kembali nih nampaknya masuk. Halo, Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Pak Munzir Kebun Bunga Pak. Pak Munzir silakan. Pak Munzir silakan Pak Munzir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, nanya Pak. Ada dampak dari membaca Al-Quran, katanya ada pengaruh Pak. Iya. Umpamanya kita membaca surat Al-Waqiah untuk terhindar dari
kemudian kedua membaca surat Yusuf agar disenangi seluruh masyarakat. Apa benar ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munzir dari Palembang, silakan mungkin Ustaz. Ya, Pak Munzir ya. Di dalam tafsir memang menjelaskan ada fadilat tersendiri surah-surah itu ya. Karena biasa kita baca dan sebagainya. Contohnya surah Al-Muluk itu jelas hadisnya itu Nabi mengatakan bahwa orang yang menghafal surah Al-Muluk itu dia akan terbebas dari siksa kuburnya. Nah, gitu ya. Lalu orang yang rajin membaca dan menghafal surah Al-Waqiah, yaitu Allah mudahkan rezekinya. Ini terjadi kasus sahabat Ibnu Abbas, seorang pedagang yang tidak pernah bangkrut ya. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, apa kira-kira? Ternyata ya Ibnu Abbas itu ya mengamalkan membaca surah Al-Waqiah setiap pagi. Jadi sebelum berangkat ke tokonya dia baca Waqiah dulu, surah Al-Waqiah. Makanya rata-rata orang-orang Minang yang terkenal pedagang itu ya hafal semua Al-Waqiah itu. Al-Waqiah. Ya Al-Waqiah itu, saya pernah sama artinya lagi makanya terkenal pedagangnya gitu ya. Nah, jadi setiap surah itu ada fadilat tersendiri. Seperti surah Yasin. Kata Rasulullah, ya Yasin itu kan qalbul Quran, artinya Quran. Yasin 5 quri'alah. Jadi surah Yasin itu sesuai dengan niat orang yang membacanya. Jadi apapun niat kita untuk membaca surah Yasin ya sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul kan. Jadi kalau kita ingin hajat baca Yasin, ada orang meninggal ya baca Yasin karena memang sesuai niatnya. Yang lebih abdul lagi ya memang seluruh Quran itu yang dibaca ya. Nah, jadi kalau tidak sempat ya itu yang tadi. Baca yang inti-inti tadi. Seperti surah Al-Kahfi. Hadis Rasul mengatakan siapa yang membaca surah Kahfi dari malam Jumat sampai menjelang sholat Jumat itu dia membaca surah Kahfi, dia terjaga kesehatannya dari Jumat ini sampai ke Jumat depan. Jadi ini jelas ya, ada fadilat tersendiri. Dan ini memang dijelaskan oleh Rasul SAW. Artinya memang setiap surat itu memang ada fadilah tersendiri ya Ustadz ya. Ya, tapi yang jelas kita mengambil apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau masalah fadilat itu tadi Allah yang menentukan ya. Karena kita ingin satu huruf itu berapa kebaikan yang kita dapatkan. Itu yang intinya. Itu intinya. Baik, insya Allah terjawab ini Pak Munzir tadi ya. Kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Bapak? Dengan Yanto. Pak Yanto di mana, Pak? Di Kertapati, Pak. Oke, terima kasih Yanto, Pak. Kertapati. Silakan dengan pertanyaannya Pak Yanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yanto? Ustaz, ini kita punya anak Ustaz ya. Ya. Anak kita sekarang kelas 4 SD nih. Dari kelas 1 SD itu udah lumayan banyak hafalan Qurannya Ustaz ya. Tapi beranjak ke kelas 2, 3, 4 dan juga kita agak tidak bisa ngimbangi dengan perkembangan anak, yaitu dengan gadgetnya HP Ustaz ya. Nah dia banyak pegang HP jadi, dan juga ditambah dengan tidak sekolah ini, jadi dia kan hafalannya semakin berkurang Ustaz. Nah yang kami minta saran dari Ustaz, tips-tips apa yang bisa kami lakukan untuk agar hafalan anak kami ini tadi kembali fokus dan kembali didapat lagi. Oke. Baik. Itu saja Pak Yanto. Dan ini ada Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Kalau kita berjalan di pasar-pasar ini kan masih banyak Ustaz yang kita jenguk makan secara terang-terangan Ustaz. Dan menurut pendapat Ustaz, apa sih yang harus kita lakukan kalau melihat orang yang tidak berpuasa? Terus kita terganggu juga Ustaz itu. Oke. Ya cukup Ustaz. Oke, baik. Makasih. Terima kasih Pak Yanto dari Kertapati. Silakan Ustaz. Yanto di Kertapati, alhamdulillah punya anak yang kelas 4 SD sudah punya hafalan Al-Quran
seiring waktu masa pandemi ini banyak belajar daring, banyak betul. main gadget, dan Gadget sebagainya. ya, ini. Nah, ini memang tantangan ya. Ada hasil hadis Rasul yang mengatakan bahwa memelihara hafalan Al-Quran itu kan seperti memelihara onta yang liar. Pak Yanto ya, onta yang liar itu kata Rasulullah, kalau setiap hari kita tidak ikat, ya, maka dia akan lari lepas. Iya, iya. Dan kalau dia sudah lepas, untuk menangkapnya kembali lebih sulit. Jadi hafalan Al-Quran itu seperti onta yang liar. Makanya dalam banyak hadis itu Rasulullah lebih banyak menyebutnya dengan hamalatul Quran. Ya, hamilatul Quran. Ya, nah, ini ada yang mengibaratkan. Ya. Nah, mengibaratkan seperti orang yang hamil. Orang hamil itu kan apa yang terpikirkan? Pasti orang yang hamil itu terpikirkan supaya hamilnya ini cepat keluar. Nah itu Quran seperti itu. Maunya cepat hilang dari orang yang menghafalnya. Nah itu. Dengan berbagai macam cara, ya iblis ya bentuk menggodanya itu pastinya, ya. Nah, tip yang utama adalah disiplin untuk mengulangi. Makanya disebut hafid. Hafid kalau praputra, kalau putri hafidhah, artinya pemelihara. Yang namanya melihara itu ya dijaga terus. Ya dijaga setiap hari, dijingoi, dibersihkan dan lain sebagainya. Lah aku ini baiklah hampir 50 tahun ngapal Quran itu masih tetap setiap hari itu harus ngulang. Diulang. Ya kalau tidak diulang ya hilang dong namanya hafalan ya. Nah, apalagi ya. banyak main HP dan lain sebagainya ya tetap permasalahan itu macam-macam. Nah, makanya jangan banyak masalah. Salah satunya supaya jangan banyak masalah, kalau nyingok mau makan di pasar cepatlah belanja, tidak usah dijingok. Kalau kita jingok menimbulkan pemikiran, ngapo ini wong Islam tidak puasa, akhirnya ini mikir terus, ya akhirnya Qurannya juga jadi bingung juga ya. Jadi tidak usah ke pasar, tidak usah dijingok, ya terus ada yang ngurusnya itu, ada yang ngurus kita tidak usah. Yang jelas jaga diri kita, keluarga kita jangan sampai seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro kata Al-Quran ini. Jadi diri kita, jadi itu tidak usah dipedulikan. Karena kita mungkin dia musafir. Mungkin dia lagi udzur, kayak kalau perempuan mungkin kan, dan akhirnya memang dia sakit dan sebagainya. Jadi tidak ada solusinya itu. Yang penting kita mikirkan bagaimana kita untuk maksimal berpuasa untuk diri kita pribadi tentunya ya. Baik. Dan tentunya pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311444 dengan tema kita pada hari ini Nuzulul Quran. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Ustadz, tadi kita nampaknya masih. Ini kalau Ustaz Nawawi memang banyak ini mengingat telepon ini. Kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Tolib. Pak Roni. Tolib. Oh, Pak Tolib. Silakan, apa kabar Pak Tolib? Di mana Pak Tolib? Di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya di mana? Baik. Ini tak nak nanyo kalau wong bujangan jadi imam tuh boleh tak? Mau walau bujangan jadi imam. Oke. Ya. Kan bacanya pasti dia. Bujangan tapi fasih ya? Yo, terima Oke, kasih Pak Tolib. Baik, terima kasih Pak Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bujangan jadi imam. Ya, ada hadis Rasul. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Jadi yang menjadi imam dari satu kaum itu adalah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu ya intinya ya. Jadi Rasul tidak nyebut bujang, lakawin, dudo dan sebagainya. Tapi dengan persyaratan tentunya itu. Jadi kalau menjadi imam itu kan pilihan. Kalau makmum kan tidak pilihan, silakan saja kan. Jadi imam itu kan pemimpin. Tentu dilihat juga kepakihannya. Artinya pemahamannya tentang ilmu fikih. Lalu akhlaknya. Imam itu kan jadi contoh. Betul. Jadi contoh. Jadi tidak cuma bacaannya saja bagus. Dari urutan-urutan itu antara fasih bacaannya dengan ilmu fikihnya itu rebutan jadi pemenang. Bisa saja kalau hafalannya banyak, suaranya merdu, jadi imam enak, tapi nggak ngerti ilmu fikih. Contohnya dia imam sholat subuh, hari Minggu kebetulan habis sholat subuh dia olahraga, pakai celana pendek. Oh iya. Nah, itu kan nggak ngerti fikih kan, auratnya di mana? Tadi imam kok. Nah, harus ngerti dia, artinya ini tidak boleh terbuka. Saya sudah jadi imam. Artinya tanggung jawab imam itu besar. Bukan di waktu salat saja semestinya, di masyarakat itu juga dinilai. Nah, makanya imam itu kan harus jadi contoh. Jadi contoh. Makanya kalau memang yang lain bacaannya kurang bagus, ya tidak masalah, bujang tidak masalah.
Karena ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah kata Rasulullah. Nah, cuma dilihat juga akhlaknya, Betul. ilmu fikihnya. Nah, jadi dilihat kalau memang ada yang sudah nikah, memang bacaannya bagus, hafalannya banyak, ya ilmu fikihnya juga mumpuni, ya lebih utama yang sudah nikah tentunya begitu toh. Oke. Urutannya itu kan ada 100 urutan untuk menjadi imam itu. Sampai maaf itu kalau dia bacaannya sama, hafalannya sama, sampai wajahnya gantengnya sama, sampai istrinya sama 4, katakan maaf ya ini, anaknya juga sama 5, 3 laki-laki 2 perempuan sama, sampai harta kekayaannya sama. Urutannya seperti itu. Jadi ambil yang lebih. Gitu. Makanya selektiflah para takmir masjid memilih imam. Karena kemakmuran masjid itu tergantung dengan imamnya. Kalau kan ada 5 itu, ada 3. 3M itu yang membuat masjid itu makmur itu ya 3M. Kalau sekarang pandemi M itu ya, ya mencuci dan sebagainya. Memakai masker segala macam. Terima dulu, Baik. Kita terima kembali ini pemirsa ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safei di Perumda Bekasi K Kilometer 7. Baik, Pak Pak Syafi'i Safei. di KM7, Pak, silakan. Silakan Pak Safei dengan pertanyaannya, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dengan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya mau tanya Pak mengenai ya. Fadilah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Ya. Baik. Apa-apa saja aja Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Syafi'i. Silakan Pak Ustaz. Syafi'i di Mungkin KM7 Fadilah. Palembang. Oke. Di bulan Ramadan ini